Halo para pecinta serial drama India, dimanapun kalian berada, Mimin doakan mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Sepertinya di sini Ahem dan Gopi tidak menyadari bahwa Ahem saat itu salah mengambil bayi. Rasi menelpon kepada Gopi dan ia mengatakan bahwa Kokila ingin berbicara kepada Ahem. Gopi mengatakan bahwa Ahem saat itu sedang memangku anaknya itu. Kokila berkata, apakah Mira baik-baik saja? Dan Gopi mengatakan, ya, Mira sangat baik-baik saja. Di tempat lain, terlihat nenek sedang menunggu cucunya yang saat itu sedang disuntik juga. Lalu perawat membawa bayi di troli. Tanpa dengan sengaja, perawat itu jatuh yang menyebabkan troli itu tidak ada yang memegangnya. Lalu troli itu dengan sangat kencang meluncur bebas. Tetapi sepertinya dewa berkata lain. Tiba-tiba saja nenek yang tadi saat itu menunggu di ruangan tunggu langsung menghentikan troli yang saat itu meluncur bebas. Nenek itu pun langsung melihat ke dalam troli. Ahem berbicara kepada Gopi, mengapa sepertinya kamu sangat cemas? Gopi mengatakan kepada Ahem, sepertinya aku mendengar tangisan suara bayi di dalam rumah sakit itu, yang suaranya tidak asing bagiku, kata Gopi kepada Ahem. Nenek di situ melihat tanda pengenal bayi itu, dan mengatakan bahwa itu tulisannya Mira, tetapi sepertinya mata nenek di sini sangat terganggu. Dan nama tulisan itu sangat mirip dengan tulisan cucunya. Nenek tersenyum, ini adalah cucuku. Ia pun langsung memangkunya. Padahal itu bukanlah cucunya, tetapi namanya mirip dengan cucu nenek itu. Lalu nenek itu memarahi perawat itu karena ia tidak hati-hati. Gopi dan Ahem menaiki mobil, dan Gopi mengatakan, biarkan aku yang memangku Mira. Tetapi saat bayi itu menangis, Gopi merasa sangat aneh kepada bayinya itu, karena ia tidak mengenali suaranya. Dan Gopi mengatakan mungkin ini adalah efek obat yang tadi disuntikan. Tetapi saat Gopi melihat anak itu, tiba-tiba saja mukanya sangat berbeda dengan Mira. Di situ Gopi langsung menangis dan mengatakan kepada Ahem bahwa ini adalah bukan Mira. Di rumah sakit terlihat nenek terus saja memarahi perawat itu, dan perawat itu meminta maaf kepada nenek atas kelalaiannya. Dan nenek berkata, kamu jangan sekali-kali lagi melakukan hal ini karena ini bisa membahayakan nyawa orang lain. Gopi dan Ahem langsung masuk lagi ke rumah sakit karena ia ingin melaporkan bahwa ini bukanlah cucunya. Saat di jalan, tiba-tiba saja Ahem menabrak nenek itu, dan nenek itu memarahi Ahem karena ia berjalan tidak hati-hati. Ahem dan Gopi langsung memasuki ruangan dokter itu dan berkata bahwa ini bukanlah bayiku. Tetapi di ruangan itu tidak ada satupun bayi karena sudah diambil oleh pemiliknya. Sontak saja di sana Gopi langsung menangis dan Ahem menenangkan Gopi. Tetapi sepertinya di sana Gopi tidak bisa tenang yang membuat Ahem begitu bingung. Lalu dokter itu pun mengatakan, aku memegang data yang saat itu bayi mirip dengan Mira. Dan dokter itu akan mengecek CCTV siapa saja yang sudah mengambil bayi Gopi. Dan dokter menyuruh Gopi untuk tenang agar tidak panik. Dokter berbicara kepada Ahem dan Gopi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kami tim rumah sakit akan berusaha sekeras mungkin agar bayimu ketemu, kata dokter itu kepada Ahem. Gopi langsung menghubungi Kokila yang saat itu sedang di rumah. Kokila berkata, ada apa kamu menangis? Di sini Kokila sudah punya firasat tidak baik. Lalu Gopi mengatakan kepada Kokila bahwa saat ini Mira sedang diambil oleh orang lain, bayinya tertukar, kata Gopi kepada Kokila. Mendengar perkataan itu, Kokila di sana langsung marah kepada Gopi, dan ia mengatakan mengapa hal itu bisa terjadi. Kokila mengatakan, kamu jangan teledor jadi orang tua. Terlihat, tetapi di sini Gopi terus saja menangis karena ia merasa panik harus mencari kemana. Kokila mengatakan kepada Gopi, aku tidak mau tahu, pokoknya Mira harus ditemukan, kata Kokila. Semua orang terkejut. Mendengar Mira hilang, begitu juga dengan Rasi, ia merasa khawatir kepada dirinya. Lalu Kokila menjelaskan kepada Hetal dan nenek.
Tidak menunggu lama, Rasi dan Urmila saat itu ingin pergi ke rumah sakit karena ia ingin membantu Gopi untuk mencari bayinya itu. Ahem menghampiri Gopi yang saat itu terus saja menangis. Lalu Gopi memeluk Ahem karena ia merasa tidak kuat. Gopi berkata kepada Ahem, "Ahem, apakah kamu sudah menemukan tanda-tanda tentang Mira?" Dan Ahem berkata, "Tenang saja, semua tim dokter di sini sedang berusaha." Dan Gopi mengatakan kepada Ahem, "Sebenarnya dari awal aku sudah curiga dengan bayi yang kamu gendong, tetapi saat itu kamu malah marah kepadaku karena Mira disuntik." Petugas rumah sakit pun menghampiri Gopi dan Ahem dan ia mengatakan bahwa petugas rumah sakit yang lain sedang berusaha mencari informasi. Lalu, ia pun dibawa ke ruangan CCTV. Terlihat di CCTV, satu persatu orang tuanya mengambil bayinya, tetapi Mira saat itu belum ada yang mengambil. Waktu terus saja berjalan, tiba-tiba saja perawat itu mengatakan bahwa bayi yang bernama Mira saat itu aku yang mengurusnya. Tetapi saat di jalan aku terjatuh, dan nenek itu mengambil bayinya, kata perawat itu kepada Gopi dan Ahem. Tiba-tiba saja Ahem teringat saat ia menabrak seorang nenek waktu di lorong. Dan Ahem mengatakan kepada perawat itu, "Apakah orang itu yang berada di CCTV yang mengambil anakku?" kata Ahem. Perawat itu mengatakan, "Iya, itulah yang mengambil bayi pas waktu di lorong itu." Gopi dan Ahem pun langsung berlari mengecek ke tempat kejadian. Lalu Gopi melihat patung Dewa Krishna. Ia pun langsung berdoa dan memohon kepada Dewa agar diberi keselamatan untuk anaknya dan tidak terjadi apa-apa, seraya ia menangis. Gopi berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku terus saja menangis, maka Mira tidak akan ketemu." Lalu ia pun bergegas keluar untuk mencarinya, seraya ia memanggil nama Mira. Saat di luar, Gopi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Mira. Tetapi ia tidak menyadari saat itu Mira di belakangnya bersama nenek itu. Gopi terus saja menangis dan ia merasa putus asa. Tiba-tiba saja nenek itu pun pergi menghampiri Gopi. Saat nenek sudah berhadapan di hadapan Gopi, tiba-tiba saja Gopi lari dan nenek itu langsung pergi ke mobil. Tetapi dia menyadari bahwa tangisannya itu tidak asing bagi Gopi. Di sana Mira terus saja menangis. Lalu nenek pun membawa Mira ke dalam mobil untuk pergi. Tetapi di sana Gopi terus berlari mengejar mobil itu karena ia menyadari bahwa itu adalah suara tangisan Mira. Tetapi di sini nenek tidak sadar bahwa itu bukanlah bayinya.